Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Tahun 2002. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membasahi gang sempit yang becek di pinggiran kota Jakarta. Lampu jalan redup berkelap-kelip, seperti lelah menyala. Di ujung gang itu, berdiri deretan kontrakan tua berdinding kayu lapuk. Salah satunya dihuni oleh seorang perempuan muda bernama Lastri. Lastri, 23 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia merantau ke Jakarta seorang diri sejak 2 tahun lalu, demi mengubah nasib. Siang hari, ia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di kawasan industri Cakung. Malamnya, ia lebih sering mengurung diri di kamar kontrakan sempit berbau lembab itu, ditemani suara tikus dan tetesan air dari atap bocor. Tak banyak yang tahu tentang masa lalu Lastri, tapi ada yang tak biasa pada tatapan matanya. Terlalu kosong untuk perempuan semuda itu, seperti menyimpan luka yang dalam. Beberapa tetangga bilang, Lastri sering berbicara sendiri di dalam kamar. Kadang terdengar isak tangis, kadang suara tertawa yang tak seperti manusia waras. Tapi mereka memilih diam, pura-pura tidak tahu. Di tempat semiskin itu, semua orang sibuk bertahan hidup. Sampai suatu malam, jeritan terdengar dari kamar Lastri. Para penghuni kontrakan berdatangan, tapi sudah terlambat. Tubuh Lastri ditemukan tergantung di langit-langit kamar, matanya melotot lebar, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak. Polisi menyebutnya bunuh diri. Kasus ditutup cepat, jenazahnya dikirim pulang ke kampung. Sore di kampung itu terasa muram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan ikut berduka bersama tanah yang masih basah di pemakaman Lastri. Di rumah duka, aroma kemenyan dan bunga melati masih menyelimuti udara. Lantunan doa dari para kerabat perlahan memudar, tergantikan oleh bisik-bisik prihatin dan tanya-tanya yang tak terucap terang-terangan. Di sudut halaman, di bawah pohon kelapa yang menjulang diam, Pak Tejo duduk sendirian. Bajunya lusuh, wajahnya tirus, dan sorot matanya kosong menatap tanah. Seolah jiwanya ikut terkubur bersama tubuh anak semata wayangnya. Bu Sari, istrinya, duduk tak jauh di serambi. Sesekali ia mengusap air mata yang tak pernah berhenti sejak kabar kematian Lastri datang. Kabarnya bunuh diri, katanya tergantung di kamar kontrakan. Tapi batin seorang ibu tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Lastri bukan gadis yang mudah menyerah. Dari dalam rumah, datanglah Lik Paimin, paman dari pihak ibu Lastri. Tubuhnya kekar, namun wajahnya penuh kerut dan lesu. Ia menghampiri Pak Tejo dengan langkah berat. Tejo, panggilnya pelan. Pak Tejo tak menjawab. Matanya masih menatap kosong ke arah tanah, tapi telinganya mendengar. Lik Paimin duduk di sampingnya. Aku tahu ini berat, tapi aku gak percaya Lastri bunuh diri. Anak sekuat dia, mana mungkin? Pak Tejo mengepal tangannya. Rahangnya mengeras, namun masih diam. Lik Paimin melanjutkan, suaranya lebih lirih. Aku tanya-tanya orang kampung Jakarta tempat dia ngontrak. Ada yang bilang, malam sebelum dia ditemukan, dia teriak-teriak minta tolong. Tapi gak ada yang berani buka pintu. Waktu ditemukan, tangannya penuh luka, kukunya patah, kayak orang habis berkelahi. Pak Tejo akhirnya bicara, pelan namun dalam. Dia sempat pulang, Min, sebulan lalu. Tapi diam. Banyak luka di lengannya. Katanya cuma kecelakaan kerja. Air mata menggenang di pelupuk matanya.
Kalau memang dia disiksa, Lik Paimin menatap tajam ke kejauhan. Aku akan cari tahu siapa yang bikin dia seperti itu. Pak Tejo menoleh. Kalau kamu memang mau cari tahu, Min, tolong, jangan berhenti di tengah jalan. Lastri mati bukan karena takdir. Dia dibunuh pelan-pelan di sana. Angin sore berhembus pelan, membuat dedaunan kelapa bergemerisik. Seolah ada yang mendengar pembicaraan mereka. Sore hari, Jakarta, 3 hari setelah pemakaman Lastri. Langit Jakarta berwarna kusam, langit senja dibungkam kabut asap dan debu dari jalan yang tak pernah tidur. Di sebuah gang sempit yang terjepit di antara bangunan liar dan lapak-lapak kaki lima, berdiri deretan kontrakan reot yang nyaris roboh. Di teras salah satu kontrakan, 2 lelaki duduk sambil merokok. Asap mengepul dari mulut mereka, bercampur dengan bau got dan keringat yang menyengat. Yang satu mengenakan kaos lusuh dan celana sobek, wajahnya keras dan penuh bekas luka lama. Namanya Budi, umur 32 tahun. Di sebelahnya, lelaki lebih muda dengan perawakan kurus, mata cekung seperti kurang tidur, namanya Asep, 28 tahun. Gue udah bilang dari dulu, cewek kayak dia tuh ribet, Bud, kata Asep sambil mengetuk puntung rokok ke lantai. Bikin masalah mulu. Budi mendengus. Dia mulai banyak nanya, Sep. Nuntut macem-macem. Mau nikah lah, mau pulang kampung lah. Udah mulai curiga. Asep melirik cepat ke arah pintu kontrakan seberang, lalu mendekatkan suara. Tapi lu yakin? Maksud gue, dia kan udah lo beresin. Tapi caranya tuh, gue nggak punya pilihan, potong Budi, matanya tajam menatap ujung rokok yang membara. Gue udah atur semua. Gantung diri, tali tambang, surat tulisan tangan. Si bego juga percaya. Gak ada yang nyangka. Asep diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Asal jangan sampai ada yang bongkar. Kalau sampai ketahuan lu yang lakuin, gue udah bersih, Sep. Gak ada bukti. Lagian siapa juga yang peduli sama cewek kampung kayak dia? Budi menyeringai tipis, matanya dingin. Paling juga udah jadi bangkai sekarang. Angin sore bertiup, membawa bau aneh, bau anyir, seperti tanah basah dan kain lembab yang membusuk. Asep mendadak bergidik. Ia menoleh ke belakang, ke dalam kontrakan yang remang. Bud, lu denger gak? Gumamnya. Budi menyipitkan mata. Apa? Kayak suara kain diseret dari arah belakang. Mereka berdua terdiam. Hanya suara kipas angin tua dari dalam kontrakan yang terdengar. Tapi kemudian, tok tok tok, suara seperti ketukan pelan dari dinding kamar mandi di dalam rumah kontrakan. Bertempo lambat, teratur, seperti mengetuk-ngetuk minta dibuka. Asep menelan ludah. Itu apaan, Bud? Budi berdiri perlahan, mengambil batang kayu di dekat pintu. Mungkin tikus. Kontrakan jelek gini mah isinya emang binatang. Namun saat dia membuka pintu kamar mandi, hanya kegelapan yang menyambutnya. Lampu gantung tua di atas tiba-tiba padam, cetlak. Dan dalam kegelapan itu, samar, terdengar suara desah napas berat. Lalu tertawa lirih, pelan, serak, seperti datang dari balik dinding. Suara tawa serak di dalam kamar mandi itu perlahan memudar, namun hawa dingin yang aneh masih menggantung di udara. Budi memicingkan mata, napasnya mulai berat. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, dari dalam kamar terdengar suara teriakan lantang. Budi! Kesini, cepat! Budi melirik Asep, lalu bergegas masuk ke kamar. Asep tetap di luar, gelisah, menatap langit-langit yang seperti bergetar.
Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu redup 5 watt, duduk seorang pria berbadan besar di kursi plastik reot. Tubuhnya tegap, berotot, namun perutnya buncit. Wajahnya penuh bekas luka dan brewok tak terurus. Namanya Bagas, usia sekitar 40-an, bos mereka berdua. Orang dalam dunia hitam, pengatur alur bisnis kotor dari balik kontrakan kumuh ini. Bagas menatap Budi tajam, matanya merah, entah karena amarah atau minuman keras. "Mana setoran foto sama video terakhir, Bud?" tanyanya geram, suaranya dalam dan berat seperti guntur yang tertahan. Budi menunduk sedikit. "Belum ada, Bang. Target terakhir udah gagal." "Maksud lu, gagal?" bentak Bagas, membanting botol bir di meja. "Yang itu, si Lastri, kan?" Budi mengangguk pelan. Dia udah mulai curiga. "Gue udah bersih, gak ada bukti. Tapi semua materi udah gue hapus. Udah aman." Bagas berdiri, tubuhnya tinggi menjulang di atas Budi. "Aman apaan? Penjualan drop? Pelanggan banyak yang komplain karena stok baru gak ada. Lu pikir bisnis kita bisa jalan tanpa cewek-cewek lugu kayak dia?" "Hah?" Budi menelan ludah. Gue bakal cari yang lain. Anak baru dari pabrik sebelah ada beberapa yang kelihatan bisa dideketin. Jangan cuma omong kosong, Bud. Minggu depan minimal 2 nama. Kalau gak gue yang bersihin lu." Bagas mendekat, menepuk pipi Budi keras. "Ingat, Bud. Lu utang nyawa sama gue. Dulu gue yang nutup kasus lu pas hampir ketahuan sama polisi. Sekarang bayar dengan kerja lu." Budi hanya mengangguk, tak berani menatap langsung. Bagas akhirnya meludah ke lantai, lalu berjalan keluar kamar sambil mengumpat. Saat pintu kamar ditutup, Budi terduduk lemas di ranjang. Asep masih menunggu di luar, wajahnya pucat. "Gawat, Bud. Bagas makin gila sekarang. Jangan-jangan kita yang dibuang kalau dia mulai curiga." Budi menyalakan rokok lagi. "Tenang. Gue punya akal. Besok kita cari yang baru. Cewek kampung itu banyak yang gampang ditipu." Namun dari bawah lantai kayu yang lapuk, terdengar suara aneh. Seperti kain basah diseret. "SHH, SHH, SHH." Dan dari celah papan dinding yang menganga, sepasang mata merah mengintip mereka dalam diam. Kontrakan Budi. Malam turun dengan cepat. Udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, walau tak ada hujan. Kontrakan tempat Budi tinggal mulai sunyi, hanya suara nyaring jangkrik dan desahan angin menyelinap dari sela jendela yang tak tertutup rapat. Di kamar sempitnya, Budi berbaring di atas kasur tipis yang mulai menghitam oleh waktu dan lembab. Rokok masih terselip di jari, asapnya naik perlahan menuju langit-langit yang mengelupas. Televisi kecil menyala di sudut ruangan, menayangkan acara sinetron murahan, tapi pikiran Budi melayang entah kemana. Dia menutup mata. Tapi hanya sebentar. Karena suara itu datang lagi. SHHH, SHHH, SHHH. Seperti kain diseret di lantai, pelan namun terus mendekat. Budi membuka mata, duduk perlahan. Ia mengira mungkin Asep sedang iseng, tapi Asep tidur di kontrakan sebelah. Tok tok tok. 3 ketukan pelan di dinding kamarnya. Lalu hening. "Sep," panggil Budi, ragu. Tak ada jawaban. Ia berdiri, menempelkan telinga ke dinding. Diam. Tapi saat ia berbalik menuju ranjang, tek, lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap gulita. "Anjir, mati lampu lagi," gumamnya. Tiba-tiba layar televisi menyala kembali dengan suara kresek putih. Tak ada siaran.
Hanya suara statik seperti radio rusak. Tapi di tengah layar muncul bayangan. Seperti wajah perempuan. Kabur, namun matanya jelas, melotot penuh dendam. Las. Tri. Suaranya keluar dari televisi, parau, seperti dari dasar kubur. Budi mundur ketakutan, membanting remote. TV tetap menyala. Dan tiba-tiba, kriek. Pintu kamar terbuka perlahan. Angin dingin menyergap masuk. Asap rokoknya mendadak padam sendiri. Dari balik pintu, sesuatu masuk. Budi hanya bisa terpaku, keringat dingin membasahi lehernya. Sesuatu itu putih, tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan kusam berlumur tanah. Wajahnya rusak, penuh luka, dan matanya, Tuhan, masih melotot lebar, sama seperti saat ia ditemukan tergantung. Pocong itu melayang masuk perlahan. Kepalanya miring, mengeluarkan suara cekikikan yang serak. Budi. Suara itu, suara Lastri. Tapi bukan suara yang sama seperti dulu saat memanggil dengan manja. Suara ini penuh luka, penuh kemarahan. Budi. Budi berteriak, lari ke pintu, tapi pintu menutup sendiri, bruak. Ia menoleh. Pocong Lastri kini tepat di hadapannya. Tak ada jarak. Wajah itu hanya beberapa senti dari wajahnya. Mulutnya terbuka perlahan. Dan tiba-tiba, arg! Teriakan Budi mengguncang malam. Para tetangga berdatangan, mendobrak pintu. Tapi mereka hanya menemukan Budi menggeletak di lantai, tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan tak bisa bicara satu kata pun. Dia hanya bisa menunjuk sudut kamar, ke arah kosong. Tapi beberapa orang bersumpah, mereka mencium bau anyir dan bunga melati menyengat dari dalam kamar itu. Keesokan harinya, markas kontrakan. Matahari sudah tinggi, tapi wajah Budi masih pucat. Bajunya kusut, matanya sembab, dan tangannya terus gemetar meski ia mencoba menutupinya dengan rokok. Ia duduk di kursi plastik reot di ruang tengah kontrakan markas mereka, sementara Asep duduk di seberangnya, menyantap mie instan dengan santai. Asep, semalam gue lihat dia, kata Budi pelan. Asep menoleh sambil mengunyah. Siapa? Lastri. Asep terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. Halah, lu ngelantur. Paling mimpi. Atau mabok kali. Gue gak mimpi, Sep, suara Budi mulai naik. Gue lihat langsung. Mukanya rusak, matanya melotot, dia manggil nama gue. Asep memandang Budi, masih setengah tak percaya. Bud, denger. Cewek itu udah mati. Udah dikubur. Udah kelar. Jangan bawa-bawa nama dia lagi. Entar lu dikira gak waras. Budi berdiri, gusar. Lu gak ngerti, Sep. Gue ngerasa dia belum selesai sama kita. Gue mau keluar dulu. Gue butuh udara. Ya udah, keluar aja sana. Tapi jangan gila di jalan, kata Asep sambil nyengir, lalu kembali makan. Budi keluar sambil membanting pintu. Asep geleng-geleng kepala. Sialan. Baru digentayangin udah kayak orang stres. Siang menjelang sore, Asep sendirian di kontrakan. Kontrakan sunyi. Hanya suara kipas angin berdecit dan tikus berlarian di loteng. Asep membuka laptop, menyortir folder-folder rahasia yang biasa ia kirim ke Bagas. Matanya menyipit, menelusuri foto-foto hasil pengintaian, termasuk foto Lastri beberapa bulan lalu, tampak sedang menangis di kamar, tak sadar sedang direkam. Klik. Foto berikutnya. Klik. Foto lainnya. Klik, tiba-tiba layar laptop berubah.